Ketemu lagi dengan gue, Agatha. Dan gue, Catherine. Sebelumnya, gue mau sapa kawan-kawan santai di rumah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Yeay, nah kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu berkenan untuk nonton kami berdua si Ngobrol Santai ini. Pokoknya pantengin terus si Ngobrol Santai. Nah, gak usah pakai basa-basi ria. Sekarang, hari ini, pada detik ini, pada saat ini, kita Panjang. kita mau ngapain? Nah, hari ini tuh kita mau ngobrol tentang satu berita yang beberapa hari lalu itu cukup hangat banget di media sosial. Itu tentang pelecehan seksual di salah satu kedai kopi ternama di Jakarta. Wow. Tapi kita nggak cuma ngebahas tentang pelecehan seksual di kedai kopi tersebut, tapi kita akan coba mempelajari dan mencari kenapa dan penyebabnya apa sih terjadinya sebuah pelecehan seksual itu. Jadi beberapa hari yang lalu di Twitter itu lagi heboh banget sama kasus pelecehan seksual di salah satu kedai kopi ternama di Jakarta. Jadi 2 orang pegawainya itu sedang mengoperasikan sebuah CCTV nih di tempat kedai kopi tersebut. Jadi ini awalnya nih salah satu akun Twitter dia men-share video tersebut yang dari mana dia dapatkan itu sebenarnya dari Instagram. Nah, karena si akun ini tuh kayak kesel, merasa martabat perempuan itu direndahkan, akhirnya dia posting lah tuh di akun Twitternya dia. Jadi heboh dong. Terus jadi naik, jadi viral, jadi dimana-mana dibahas. Apalagi kedai kopi tersebut itu tuh salah satu kedai kopi yang terkenal Di Jakarta. Iya, yang semua orang tuh tahu gitu kan. Jadi makanya itu jadi perbincangan hangat. Terus dimana lagi beberapa artis juga menanggapi akan hal ini. Nah, semakin heboh lah ini berita. Nah, karena semakin hebohnya berita ini, si 2 pegawai tersebut akhirnya terciduk oleh polisi. Nah, pada tanggal 2 Juli 2020, kedua pegawai kopi tersebut itu diperiksa sama kepolisian. Dan akhirnya kepolisian itu menetapkan satu pelaku yang dimana pelaku tersebut itu sudah dinyatakan sebagai tersangka. Dan pas ditanya kenapa bisa-bisanya melakukan ke satu kegiatan tindakan tersebut, katanya itu dia iseng. Iseng karena si pelanggan ini itu sudah menjadi pelanggan atau biasanya disebut customer yang sering banget order minuman atau makanan di situ. Udah kenal di situ. Jadi ya dia bilang dia iseng saya melakukan itu. Dan setelah itu kedua pegawai kopi tersebut sudah dipecat karena perbuatannya tersebut. Ya, nah tersangka berinisial DD laki-laki berumur 22 tahun. Masih muda, di bawah aku. Aduh, pikirannya sudah wow. Dia dijerat dengan pasal 45 ayat 1, jangto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman 6 tahun penjara. Nah, sebelumnya polisi juga sempat memanggil rekannya si Dede ini yang juga sama-sama ada dalam video itu. Tapi akhirnya polisi menetapkan satu tersangka tadi, yaitu si inisial Dede, karena si inisial Dede ini dengan sengaja menyebarkan video tersebut ke media sosial dan menjadi ramai. Nah, Gat, gimana nih tanggapan lu akan berita pelecehan seksual ini? Jujur, pas pertama kali dengar berita itu gue marah. Marahnya gimana, Gat? Karena bisa-bisanya gitu punya pikiran kayak gitu. Terus anehnya lagi si pegawai ini bilang kenapa sih kan pas polisi nanya kenapa kamu ngelakuin itu, terus dia bilang iseng. Mohon maaf, otaknya di mana? Otaknya ditaruh di mana, Kak? Mohon maaf. Terus banyak banget orang-orang bilang salahin ceweknya lah pakai baju-baju yang terbuka. Nah, ini yang kita mau tanggepin juga ya, karena beberapa orang gitu juga menanggapinya sebenarnya melihat dari dua sisi sih. Kita nggak bisa melihat hanya dari satu sisi aja, tapi
pada dasarnya memang sudah salah si pelaku ini gitu kan, karena dia dengan sengaja melakukan tindakan pelecehan seksual itu gitu loh. Dengan ngezoom ke dadanya tuh perempuan kan kayak udah sesuatu pelecehan gitu kan, itu kan merendahkan martabat seorang perempuan gitu. Tapi di sisi lainnya karena si perempuan itu juga dikatakan pakai baju terbuka. Memang sih kalau kalian lihat video yang tersebar itu memang pada saat ngezoom ya memang terbuka sih bajunya, meskipun cuma pakai kaos tapi ya emang kebuka sih. Oh, lu udah ngeliat? Iya, gue belum sih. Gue udah lihat karena gue nggak mau melihat. Sorry. Jadi gue pas lihat iya sih kebuka gitu. Nah terus kan ada satu cuitan juga di Twitter nanggepin kasus ini, katanya dibilang ya jangan hanya menyalahkan pelakunya aja lah, tapi harus dilihat dari sisi korbannya juga, karena nggak ada gula kalau nggak ada semut. Ada gula, ada semut. Iya, ada gula tuh. Maksudnya itu. Nah itu sempat dibahas juga nih di IGTV-nya Ernest Prakasa, salah satu komika Indonesia. Kalian bisa nonton aja, dia ada 2 video menanggapi akan kasus hal ini. Sebenarnya kalau disamakan dengan analogi ada gula ada semut nggak masuk akal sih, karena kan kalau semut itu bertahan hidupnya dengan gula salah satunya gitu kan, tapi manusia kan bukan bertahan hidup dengan melakukan pelecehan seksual gitu kan. Kalau manusia nggak melakukan tindakan seksual kan dia nggak akan mati gitu kan. Jadi nah ini yang mau kita jabarkan tentang pelecehan seksual ini, dan kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan tindakan itu. Dan sebenarnya salah utamanya itu di siapa? Kalau kita tahu pasti salah utamanya adalah si pelaku. Tapi apakah pelaku itu melakukan tindakan tindakan pelecehan seksual itu karena diundang, maksudnya kayak dipancing sesuatu, atau memang karena dari dalam dirinya sendiri? Nah ini kita akan coba menjelaskan satu persatu ini ya guys. Jadi kita ngebahas ini itu juga berdasarkan hasil survei yang kita dapatkan. Jadi pure kita nggak ngomong hanya perspektif dari pandangan kita aja, tapi ini berdasarkan dari data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, pelecehan seksual itu adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan. Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi. Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA menyimpulkan bahwa pakaian terbuka yang dikenakan perempuan tidak menjadi penyebab pelecehan seksual. Tadi sempat kita sebutkan dengan salah satu cuitan, katanya ya salahkan korbannya karena dia memakai pakaian terbuka. Okay. Ternyata ada survei yang membuktikan bahwa pelecehan seksual yang terjadi ini baru di Indonesia ya, ini survei dari survei nasional di Indonesia tuh bukan disebabkan karena pakaian terbuka. Kita akan sebutkan satu-satu, nanti kalian akan bisa lihat di sini hasil surveinya dari KRPA. Gue akan bacain presentasenya dari masing-masing pakaian yang dikenakan sama korban pelecehan seksual ini. Okay. Yang pertama adalah rok atau celana panjang. 17,47% korban pelecehan seksual mengenakan tersebut. Yang kedua, baju lengan panjang dengan persentase 15,82% korban pelecehan seksual mengenakan pakaian tersebut. Yang ketiga, baju seragam sekolah dengan persentase 14,23%. Baju sekolah? Yes, yang dikenakan oleh korban pelecehan seksual. Yang keempat, baju longgar dengan persentase 13,80% yang dikenakan oleh korban pelecehan seksual. Yang kelima, ini cukup menarik, yaitu berhijab pendek atau sedang dengan persentase 13,20% korban yang mengenakan pakaian tersebut. Ini cukup menarik ya, karena yang kita tahu kan berhijab itu tertutup dari bagian kepala sampai bagian kaki gitu kan. Masih menjadi korban pelecehan seksual. Kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah baju lengan pendek dengan persentase 7,72%. Baju seragam kantor dengan persentase 4,61%.
kemudian berhijab panjang dengan persentase 3,68%, kemudian rok atau celana pendek dengan persentase 1,31%, kemudian turban atau penutup kepala dengan persentase 0,70%. Berikutnya, korban pelecehan seksual mengenakan jaket dengan persentase 0,50%, celana jeans dengan persentase 0,46%, dan ini ada dua yang menarik yang cukup mencengangkan buat gue, yaitu baju agak transparan dengan persentase 0,44%, serta tank top atau tanpa lengan dengan persentase 0,36%. Ya, ini cukup sedikit mencengangkan karena baju transparan itu yang selama ini orang menganggap bahwa pelecehan seksual dikarenakan korban yang memakai baju transparan, baju terbuka, tapi dilihat dari surveinya itu hanya sekian 0,50 sampai 2%. Oke. Gitu kan, nggak mencapai 5 bahkan. Betul. Jadi dikit banget gitu loh. Terus habis itu lanjut dengan berhijab dan bercadar dengan persentase 0,17% dan menggunakan dress dengan 0,08%. Nah, dari persentase pakaian yang tadi kita sebutkan, yang masuk 3 besar itu adalah menggunakan rok atau celana panjang, baju lengan panjang, dan baju seragam sekolah dengan rata-rata persentase itu sekitar 14 sampai dengan 18%. Oh, banyak ya. Banyak banget. Lumayan banget gede persentasenya. Iya, betul. Dari 100% itu ya sekitar segitu. Jadi kayak bisa dikatakan ya hampir setengahnya itu karena yang tertutup pakaiannya gitu loh. Jadi menurut kawan-kawan santai di rumah, itu menurut kalian siapa yang perlu atau harus disalahkan? Entah si korban atau si pelakunya aja gitu. Karena melihat dari survei tadi itu ya, kalian bisa lihat sendiri kan, kalian tadi udah lihat tuh hasil persentasenya aja yang paling banyak itu yang pakaian tertutup. Iya. Jadi masih mau dibilangkah bahwa korban yang salah karena dia memakai pakaian terbuka? Tinggal komen aja di bawah tanggapan kalian. Nah, ini kita bakal bahas kembali sedikit demi sedikit tentang pelecehan seksual ini. Ternyata pelecehan seksual itu sering terjadi di ruang publik atau di tempat umum, kayak jalanan, transportasi umum, terus halte mungkin ya, terus di mall, di restoran, di kantor, bahkan di kampus dan di sekolah pun itu juga menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual. Nah, ini seperti salah satu kisah dari seorang aktris Indonesia, yaitu Hana Al-Arsyid. Dalam kesaksiannya, ternyata dia pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan tersebut. Oke. Jadi dia pernah beberapa kali mengalami pelecehan seksual di ruang publik seperti di alun-alun, industri pendidikan, tempat kerja, bahkan transportasi umum. Gitu kan. Nah, kejadian yang membekas sampai saat ini yang membuat dirinya tuh trauma itu adalah ketika dia jalan pulang ke rumahnya, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang naik motor terus meraba badannya dia. Pas lagi jalan. Iya, Masih sempet gitu ya. masih sempat ya tangannya, tangan dasar, tangan panjang, jadi masih sempat ngeraba badannya dia itu. Terus si Hananya ini shock dong, ya iyalah, diraba, kaget gitu kan, kita juga pasti responnya adalah shock gitu kan. Nah, terus yang bikin dia makin shock lagi, responnya si pelaku ini yang masih sempet-sempetnya nengok ke belakang dengan memberikan senyuman sinis yang gitu. Lu Gimana sih ya? gue nggak tahu sih ya, tapi Kayak dia merasa bangga gitu ya. iya, kayak Aneh. Aneh. Bye. gitu. Nah, itu yang dia pernah alami gitu. Jadi itu yang bener-bener bikin trauma. Jadi kalau dia jalan sedikit terus ada motor yang agak deket ke dia, dia langsung ya refleks, panik attack gitu. Nah, terus selanjutnya pelecehan seksual juga sangat rentan terjadi pada saat siang hari. Nah, ini juga mencengangkan.
Ini siang, biasanya kan kalau hal-hal yang sepi gitu kan di malam hari ya, ternyata siang paling hari banyak tuh di siang hari, guys. Hasil survei menunjukkan bahwa waktu korban mengalami pelecehan seksual mayoritas itu terjadi pada siang hari dengan presentase 35%. Wah, banyak banget. Wow, apa yang membuat terjadinya pelecehan seksual ini? Menurut Rika Rosvianti dari organisasi perempuan sekaligus membuktikan bahwa pelecehan seksual ini murni terjadi karena niat pelaku. Dalam pernyataan, tidak ada korban yang mengundang untuk dilecehkan dan tidak seharusnya korban yang mengalami pelecehan seksual ini disalahkan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Yes. Seperti dari beberapa hasil survei yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Dalam survei menyebutkan mayoritas yang mengalami pelecehan seksual dalam bentuk pelecehan verbal dengan presentase 62%. Biasanya cara yang dilakukan adalah memberi komentar bentuk tubuh. Bagus ya, badannya kurus ya kamu, dan putih ya gitu. Terus siulan, terus diklakson, Tin tin. Lagi jalan di klakson, tin tin. Suara kecupan atau ciuman, komentar rasis atau seksis, dan komentar seksual dan didekati terus gitu loh. Ciri-cirinya tuh seperti itu. Dipepetin, aku pepetin kamu ya. Berat. Terus di bagian survei lain terungkap menurut 62.000 orang tentang pelecehan seksual di ruang publik, 3 dari 5 perempuan pernah mengalaminya. Dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalaminya juga. Wow. Jadi nggak cuma perempuan, ternyata laki-laki juga pernah mengalami pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual ini bisa juga terjadi sama laki-laki. Karena dari 1 dari 2 korban pelecehan seksual mengalaminya saat mereka itu di bawah umur.